Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab yang baru yaitu mengenai aritmetika sosial. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari untung, rugi, pajak, diskon, dan bunga tunggal. Apa yang dimaksud dengan untung dan rugi? Untung merupakan kondisi ketika harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Lalu rugi merupakan kondisi ketika harga pembelian lebih besar daripada harga penjualan. Nah, ini terdapat rumus untung dan rugi. Untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Lalu rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Nah, selanjutnya ada persentase untung dan rugi. Rumusnya adalah persentase untung sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%. Lalu persentase rugi sama dengan rugi dibagi harga beli kali 100%. Selanjutnya, bunga pinjaman itu apa? Bunga pinjaman adalah sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam kepada pemberi pinjaman sesuai dengan nominal yang telah ditentukan pada awal peminjaman. Lalu bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Nah, ini ada rumus-rumusnya. Jika modal sebesar M, kita misalkan modalnya itu M, dibungakan dengan bunga P%, sekian persen, setahun, maka A. Setelah T tahun itu maksudnya 1 tahun atau 2 tahun dan seterusnya. Besarnya bunga adalah bunga sama dengan M modal dikali P/100, ini merupakan persentase bunganya, dikali T, banyaknya tahun, misalkan selama 5 tahun, berarti 5. Kemudian, setelah T bulan, besarnya bunga, nah kalau tadi kan tahun, nah ini bulan, bedanya hanya pada T yang terakhir. Kalau tahun hanya dikalikan T saja, kalau bulan harus dikalikan dengan T/12. Harus dibagi dengan 12 karena 1 tahun ada 12 bulan. Kemudian yang ketiga, setelah T hari, nah sekarang hari, besarnya bunga yaitu, nah dalam 1 tahun itu kan ada 365 hari, atau ketika tahun kabisat itu 366 hari. Tahun kabisat itu tahun yang bisa dibagi 4. Misalnya tahun 2000, 2004, dan seterusnya. Nah, kalau yang kabisat itu dikali T/366. Kalau yang 365 hari, maka dikalikan dengan T/365. Kemudian diskon. Diskon adalah potongan harga yang diberikan penjual terhadap harga jual suatu barang. Nah, kalau diskon pasti kalian sering mendengar kan? Kalau kalian membeli baju, membeli tas, atau membeli apapun, itu kan sering ada diskon. Nah, cara perhitungannya adalah harga diskon kita peroleh dari diskonnya berapa persen dikali harga jualnya. Kemudian pajak. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Nah, sekarang kita akan bahas bersama beberapa soal. Yang pertama, Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Nah, sekarang kita tentukan dulu untungnya itu berapa ribu. Berarti harga jual dikurangi harga beli. 4.200.000 dikurangi 4 juta sama dengan 200.000. Maka persentase untungnya yaitu untung dibagi harga beli dikali 100%. Untungnya 200.000 dibagi harga belinya 4 juta dikali 100%. Ternyata persentase untungnya adalah 5%. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah 5%. Selanjutnya, Pak Dedi
membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 105% dari harga beli. Tentukan keuntungan Pak Dedi. Nah, berarti kita harus menentukan dulu harga jualnya. Caranya adalah persenannya 105% dikali harga awalnya, yaitu 4 juta. Ternyata 4.200.000. Kemudian keuntungannya sama dengan 4.200.000 dikurangi 4 juta sama dengan 200.000. Maka keuntungannya adalah 200.000. Selanjutnya, Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi, ini harusnya Pak Rudi. Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Nah, berarti kita hitung dulu ruginya itu berapa ribu. Ternyata 2 juta ruginya. Lalu kita tentukan persentase kerugiannya dengan rumus sebagai berikut. Ternyata diperoleh persentase ruginya yaitu 5%. Nah, kemudian Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah dengan menanggung kerugian 5%. Tentukan harga jual tanah milik Pak Dedi. Nah, kalau tadi yang ditanyakan itu persentasenya. Sekarang yang ditanyakan adalah harga jualnya. Berarti kita harus tahu dulu kerugiannya itu berapa ribu. Maka 5% dikali 40 juta. Ternyata kerugiannya itu 2 juta. Berarti harga jualnya adalah harga awal yang dia beli 40 juta dikurangi kerugiannya yaitu 2 juta. Ternyata harga jualnya adalah 38 juta. Selanjutnya, diketahui harga sebuah baju yaitu 200.000 dan mendapat diskon sebesar 40%. Berapakah harga yang harus dibayarkan? Nah, mula-mula kita harus mengetahui dulu harga diskonnya itu berapa. Caranya adalah persentase diskonnya yaitu 40% dikali harga awalnya 200.000. Berarti 40/100 dikali 200.000. Harga diskonnya adalah 80.000. Maka harga setelah didiskon, harga awal dikurangi harga diskon 200.000 dikurangi 80.000. Maka harga setelah diskon adalah 120.000. Selanjutnya, Marsha meminjam uang di bank sejumlah 1.500.000. Dalam jangka waktu 1 tahun, ia harus mengembalikan 1.620.000. Uang 1.500.000 disebut sebagai modal, dan uang kelebihannya yaitu 120.000 disebut bunga atau jasa atas peminjaman modal. Maka suku bunga pinjaman Marsha adalah, suku bunga berarti kita harus mencari berapa persen bunganya. Caranya adalah suku bunga sama dengan bunga dibagi besarnya bunga berapa ribu dibagi pinjaman mula-mula dikali 100%. Nah, bunganya kan 120.000. Modalnya adalah 1.500.000 dikali 100.000. Ternyata suku bunganya adalah 8%. Selanjutnya, modal sebesar 2 juta dipinjamkan dengan bunga tunggal. Hitunglah besarnya bunga dan modal akhir jika suku bunga per tahun 11% dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, kita gunakan rumus yang tadi kita sudah ketahui. Bunga sama dengan modal dikali persentase bunga dikali berapa tahun. Berarti 2 juta dikali 11/100 karena 11% dikali 5 tahun. Bunganya adalah 1.100.000. Maka modal akhir adalah modal awal ditambah bunga. 2 juta ditambah 1.100.000. Ternyata modal akhirnya adalah 3.100.000. Selanjutnya, jika harga jual 80.000 tanpa pajak dengan PPN, maka pembeli harus membayar sebesar, harga jualnya 80.000 ditambah PPN. Nah, PPN itu besarnya adalah 10%. Maka 80.000 ditambah 10/100 dikali 80.000. Besarnya PPN itu
kita kalikan harga jualnya dikali dengan 10%. Kemudian diperoleh 80.000 ditambah 8.000. Hasilnya adalah 88.000. Berarti yang harus dibayar oleh pembeli adalah 88.000 setelah dikenakan pajak. Kemudian, Pak Bagus seorang penjual bakso. Dalam sehari rata-rata dia bisa menjual 200 mangkok bakso. Dengan harga satu mangkok bakso adalah 20.000. Pajak UMKM yang harus dibayarkan selama 1 bulan sebagai berikut. Omset 1 hari sama dengan 200 mangkok bakso dikali 20.000 harga satuannya, yaitu 4 juta. Nah, kalau 1 bulan berarti 4 juta dikali 30 hari, ternyata 120 juta. Maka pajak UMKM-nya adalah 1% dikali 120 juta sama dengan 1.200.000. Jadi, Pak Bagus harus menyetor pajak UMKM atas usahanya sebesar 1.200.000 per bulan ke kas negara melalui kantor bank. Nah, jadi rumusnya pajak UMKM adalah 1% dikali omsetnya dalam 1 bulan. Gitu ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini, silakan dicatat, dipahami. Kemudian setelah ini kita akan mengerjakan soal-soal latihan yang kemudian akan dibahas bersama di Google Meet. Selamat belajar, selamat mengerjakan, Tuhan memberkati.